تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لي ما قدمت يا الله، ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. Halaman berapa Junid? Muhammad 62. Asyirku tuh Kak. Asyirku wal mataru. Wal mataru. Ya lah. Wal mataru. Bushram baina yaday rahmati. Bushram baina yaday rahmati. Bushran mendapat kabar gembira, baina yaday di antara kekuasaan Allah dengan menurunkan hujan. Rahmati bimana al-matar. Wa min dzalika al-fitnah waradat ala wujuhin. Dan ada kata-kata fitnah itu beberapa makna. Pertama, fitnah bermakna asyirku. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih bersangatan dari pembunuhan. Syirik artinya orang yang menyekutukan Allah dengan lainnya, dengan benda, dengan matahari, dengan bulan, itu namanya syirik. Kalau musyrik itu orang yang melakukan syirik ngarannya musyrik. Kalau nama bendanya ngarannya syirik, mensekutukan. Orangnya musyrik. Wal idlalu, sedang ini syirik. Fitnah bimana idlal. Idlal itu artinya sesat. Wabtigha al-fitnah ay wabtigha al-idlal. Mereka mencari kesesatan. Wal qatlu, fitnah diartikan qatlu. Ay yaftinakumul ladina kafaru. Ay yaftinakumul ladina kafaru, bahwa mereka memerangi kamu. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir selalu memerangi kamu. Jadi yang mula-mula memerangi itu bukan orang Islam. Orang Islam itu tidak pernah memerangi kecuali diperangi. Memulai perang itu selain orang Islam. Baca sejarah, ada orang Islam itu mulai berperang pasti apabila orang sudah Muslim ditindas, orang Islam tidak boleh lagi beribadah, lalu orang Islam itu angkat senjata. Wal ma'dziratu bima'na ma'dzirah, uzur. Tsumma lam takun fitnatahum. Kemudian engkau tidak mendapat izin, uzur. Uzur itu izin. Wal qada, fitnah diartikan qada. Inni ya illa fitnatuk, kecuali tidak ada dia melainkan qada dan qadar dari Allah. Wal maradu, fitnah diartikan marad, artinya sakit. Yuftinuna fi kulli am, mereka sakit pada tiap-tiap tahun. Wala ibrah, ibarat. Wala taj'alna fitnah, dan jangan kau jadikan kami suatu ibarat, suatu contoh yang tidak baik. Wa min dzalika ar-ruhu warada ala wujuhin, dan ruh diartikan beberapa jalan, beberapa makna lain daripada ruh. Pertama, al-amru, ruh diartikan amar. Wa ruhum min, perintah dari Allah. Wal wahyu, ruh diartikan wahyu,
yanzilul malaikatu birruhi, malaikat-malaikat menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ruh diartikan Quran. Auhayna ilaika ruham min amrina, telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, min amrina, dari perintah kami. Wa Jibril, ruh diartikan Jibril. Wa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepadanya Maryam ruhana, yaitu malaikat Jibril. Jadi Siti Maryam diutus oleh Allah. Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk menemui Siti Maryam. Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya, ulun berlindung kepadamu ya Allah, in kunta, jika ada engkau laki-laki, taqiyya, orang yang takwa. Kalau kamu benar takwa kepada Allah, ulun berlindung jangan ganggu aku. Padahal laki-laki itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini bisa berubah-ubah menjadi makhluk Allah, kecuali anjing dan babi. Tidak maunya. Dua jenis hewan itu tidak mau malaikat menyerupai itu. Dan akhirnya Siti Maryam pergi ke sumur, ingin mandi, tiba-tiba datang seorang laki-laki berwajah tampan. Ada yang menafsirkan Taqiyya itu nama seseorang di kampung. Ada ngarannya Taqi, ngarannya. Taqi itu bejat, setiap ada perempuan cantik diganggunya. Lalu dia berlindung kepada Allah. Ya Allah, ulun berlindung kepadamu ya Allah, jika kamu memang bernama Taqi. Taqi itu selalu mengganggu wanita. Jadi ujar laki-laki yang datang itu, ini rasulun min, aku adalah utusan Allah, li'ahabalaki sobiya, untuk memberimu anak. Jadi Maryam menjawab, bagaimana aku bisa anak? Aku belum pernah disentuh laki-laki. Kalau pernah disentuh laki-laki, bagaimana mau bisa anak? Jadi jawablah Jibril, jika Allah berkehendak maka terjadilah. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, ya Allah kun, jadi, maka jadilah. Akhirnya ditiup bulunya lehernya Siti Maryam. Setelah ditiup baru langsung hamil. Ditiup langsung hamil, seketika itu lahir Siti Maryam. Jadi di sini ruhana ay Jibril. Wa ruhul badani, dan diartikan ruh badan. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan akan menanya kepada Muhammad tentang ruh yang ada di badan. Jadi orang Yahudi datang serombongan kepada Nabi SAW. Jika Nabi bisa menjawab, maka bukan Nabi. Kalau Nabi bisa menjawab, bukan Nabi. Apabila Nabi tidak menjawab, itu Nabi. Jadi menanyakan Yahudi itu tentang ruh. Marruh, apa itu ruh hai Muhammad? Akhirnya turun ayat, warruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah, aku kada tahu. Nah itu. Akhirnya Yahudi itu beriman karena benar yang dituliskan di kitab Taurat, Zabur, Injil, bahwa Nabi itu tidak tahu tentang ruh. Ruh itu apa? Hanya Allah lah yang tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak memberimu ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh alam ini adalah sedikit. Diibaratkan jarum dilempar ke laut, kemudian diangkat, di lubang ada sisa air. Di lubangnya itu sisa air sedikit. Itulah perumpamaan ilmu makhluk Allah di dunia ini. Wa min dzalika dzikru, dan ada lagi dzikru, diartikan beberapa makna. Pertama, dzikrul lisan, zikir di lidah. Zikir di lidah, di zikir lidah itu mengaji, membaca hadis, itu zikir. Membaca tasbih, zikir.
membaca istighfar, sholawat itu zikir. Wa dzikrul lisan fadhkurullaha, maka ingatlah oleh kamu kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti nenek moyang kamu ingat berzikir kepadaku. Jadi apabila ada di Mekah, di Arafah, fadhkurullaha, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kadzikrikum abakum, seperti nenek moyang kamu dulu berzikir, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu berhaji dia ke Mekah. Karena Ka'bah itu awwalul baitin wudi'a linnas, mula-mula bangunan di muka bumi ini adalah Ka'bah. Masjidil Aqsa itu hanya raja yang mula-mula diciptakan Allah. Kiblat adalah Bakkah, ai bermakna Makkah. Nah, mereka zikir kepada Allah dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil di padang Arafah. Wal hifdzu, zikir diartikan hifdzu, pemeliharaan. Wadhkuru ma fihi, peliharalah oleh kamu apa yang ada di dalamnya. Jadi bimana ihfazu. Wa ta'ah wal jaza, zikir diartikan taat dan pahala. Fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku, azkurkum, niscaya aku berzikir menyebut kepada kamu. Artinya ingat dulu kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Dengan mendapat apa? Jaza taat. Taat itu artinya tunduk. Apa ujar Allah? Jaza artinya pahala. Wal hadis, zikir diartikan hadis. Uzkuruni inda rabbik, ai hadatsahu bihali. Uzkurni inda rabbik, ingatkan oleh kamu kepadaku, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Ini ada dua laki-laki. Dua laki-laki ini di penjara. Dua laki-laki ini di penjara. Yang satu dirajam, yang satunya lepas daripada ancaman hukum. Kemudian yang pertama bermimpi datang kepada Yusuf. Wahai Nabiullah Yusuf, ulun tadi bermimpi seolah-olah ulun ini ada roti di kepala. Kemudian datang beberapa burung, mematuklah roti di kepalaku, yang ada rotinya di kepalaku, dan roti itu habis dimakan oleh burung. Jadi ujar Yusuf, kamu banyak istighfar, karena yang meracuni raja kamu. Benar ya? Iya. Kamu siap-siap aja mendapat hukuman mati. Kemudian yang satu lagi datang, wahai Nabiullah Yusuf, ulun tadi bermimpi. Mimpi ulun itu seakan-akan ulun memarah anggur buat minuman raja. Jadi ujar Nabi Yusuf, kamu akan selamat. Kamu terlepas dari fitnah. Yang benar-benar meracuni raja itu yang nanti besok dihukum mati. Nah, karena Nabi Yusuf ini diberi oleh Allah ilmu menebak mimpi. Jadi mimpi apa aja ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wal Quran, zikir diartikan Quran. Wa man a'radu an dzikri, dan siapa yang berpaling dari Al-Quran. Wasyarab, kemuliaan. Wa innahu ladzikrun laka, wa innahu, dan sesungguhnya kemuliaan bagimu. Wal aib, zikir diartikan aib. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, apakah ini orang yang mencaci-caci Tuhan kamu? Jadi yadhkuru itu mencaci Tuhan kamu. Siapa yang mencaci Tuhan kamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini punya paman.
Paman itu kalau orang Arab menyebut paman tuh ayah. Jadi aku di sini anak lakian. Anakku ini suka berada di rumah paman. Dia tidak menyebut ammi tapi abi. Jadi Nabi Ibrahim ini punya paman ngarannya Azar. Itu bukan ayah Ibrahim, tapi pamannya. Kalau di orang menafsirkan ayah Ibrahim itu kafir, menyembah bukan, itu adalah pamannya. Nah, paman Nabi Ibrahim Azar. Kenapa kamu menyembah Tuhanmu, wahai paman, wahai ayah? Ayah diartikan paman. Ini bisa membantu aku wahai Ibrahim, bisa membantu aku ketika aku susah, aku mohon kepada ini. Kenapa kamu meminta kepada benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong dirinya apabila ada lalat hinggap di mukanya, tidak bisa memburu? Kenapa kamu sembah? Nah, itu mencaci artinya. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, apakah ini orang yang mencaci-caci Tuhan kamu? Jadi dicaci-caci oleh Ibrahim Tuhan-Tuhan berhala. Akhirnya itu sampai kepada rajanya ketika itu. Siapa yuk rajanya? Namrud. Ya, Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Datang tukang tebang pohon, bawa kapak ke hutan. Semua pohon-pohon yang ada di hutan tidak bisa ditebang, bagaikan besi, seperti besi kerasnya. Akhirnya dia pulang melapor kepada Raja Namrud, cari lagi pohon yang bisa ditebang. Akhirnya pohon yang diulah orang apa nih? Dibuat anting-anting itu apa namanya? Ngarannya ada orang pinus, iya. Pinus yang bisa. Makanya diulah orang non muslim, orang Kristen kan diulahnya sesajen apa? Pohon Natal. Hah? Pohon Natal. Pohon Natal ya itu. Pinus lah. Nah, itu semua pohon yang bisa itu aja ditebang. Cemara lah. Pohon cemara ke lain. Pinus lah. Cemaranya pinus sama. Pinus cemara satu nama nggak? Mirip-mirip aja bang. Oh iya kan. Pinus ya cemara ya pinus itu. Kalau workot itu pohon yang melindungi Yahudi. Jadi semua pohon yang ada di dunia dia bilang, wahai orang Islam, ini di belakangku ada Yahudi. Kalau pohon selain gorkot. Tapi kalau gorkot karena maunya, karena mau memadahkan bahwa ada Yahudi di belakangku. Makanya ini Benyamin Netanyahu menanam di Israel itu jutaan pohon gorkot. Ini percaya bahwa hadis Nabi gitu. Jadi pohon gorkotlah nanti yang melindungi Yahudi dari kejaran orang Islam. Tapi harinya mati juga, musnah. Karena di hadis Nabi itu sahih. Wallauhil mahfuz, zikir diartikan lahil mahfuz, mim ba'di dzikri, sesudah berada di lauhil mahfuz. Jadi Quran ini turun langsung sekaligus, tapi turunnya di lauhil mahfuz, di langit yang kedua, turun sekaligus. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril supaya turun di angsur-angsur sampai umur Nabi mulai 40 sampai 63 tahun. 13 tahun tentang tauhid, 10 tahun tentang pemerintahan. Jadi 13 tahun itu hanya masalah tauhid. Masalah neraka, surga. Neraka, surga ciptaan Allah. Maha Esa Allah. Kemudian setelah di Madinah ngarannya Madaniyah. Kalau di Mekah Makkiyah. Itu membahas tentang dunia Islam, semua politik, ekonomi di Madinah turunnya. Watsana, sana ini pujian. Jadi pujian itu alhamdulillah pujian, at-tsana'u juga pujian. Lah al-madhu juga pujian. Wa dzakarallahu katsira, dan banyak-banyak memuji Allah. Dan banyak-banyak memuji Allah.
Wassalatu diartikan salat, wala dzikrullahi akbar, dan salatlah dengan menyebut Allahu Akbar. Jadi apabila salat tidak ada Allahu Akbarnya tidak sah. Jadi yang wajib didengar oleh telinga ada 4. Pertama Allahu Akbar, ngarannya takbiratul ihram. Takbiratul yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga, kada apa-apa, mubah aja, sunnah. Misalnya keringat menyebut ketika berdiri, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar turun sujud. Nah, itu misalnya tidak ingat, kada apa-apa. Tapi kalau takbiratul ihram yang pertama dengan adanya niat, di situ adalah wajib. Wajib didengar oleh telinga. Jangan kira jadi imam, sholli fardhu subhi raka'ataini imam lillahi ta'ala. Allah Akbar. Hilang hurufnya. Nah, itu tidak sah. Jadi harus jelas. Seandainya direkam itu jelas alif lam lam ha alif kab ba ra. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua Fatihah. Fatihah ini tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada angin ribut. Itu diboleh didengar di telinga sesuai ketika tidak ada angin ribut. Walaupun sendirian kita sembahyang zuhur misalnya, harus jelas didengar oleh telinganya sendiri selama tidak ada hambatan di telinganya. Tapi kalau telinganya tidak mendengar, itu kebiasaannya mendengarnya sampai kemana? Yang kebiasaan waktu normal. Fawaid qala Ibnu Farisin fi kitabil afrad kullu ma fil qur'ani min dzikril asafi fa ma'na wal hazan illa falamma asafuna fa ma'na adabuna. Fawaid wis itu. Dari air apa lagi? Oh, yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tasyahud, membaca tahiyat akhir dari tahiyat itu sampai sholawat. Kemudian yang terakhir assalamualaikum. Sholawat yang keempatnya 5, yang kelima salam yang pertama. Kita baca tafsir, baca hadis teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna